Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Oktaviana Waluyo, NIM 18404981. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai etika profesi dengan soal yang pertama, jelaskan prinsipnya etika menurut IAI, IFAK, dan AICPA. Yang kedua, mengenai aturan dan interpretasi etika. Yang ketiga, etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Yang pertama, prinsip-prinsip etika profesi akuntansi menurut IFAK, AICPA, dan IAI. Kode etik profesi sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. Kode etik prinsip-prinsip dasar akuntansi profesional IFAK sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Yang kedua, prinsip-prinsip etika menurut AICPA sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional. Anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Yang kedua, kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dan dengan integritas yang tertinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. Yang kelima, 2 care. Seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Yang keenam, sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Yang ketiga, prinsip etika menurut IAI dalam Kongres 8 tahun 1998 yang telah ditentukan ketetapannya. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual, tidak berprasangka buruk. Yang kedua, mengenai aturan. Soal yang kedua mengenai aturan dan interpretasi etika. Akuntansi Indonesia terdiri dari yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan saja. Yang ketiga, interpretasi aturan etik. Aturan etik merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota-anggota yang lain dan pihak yang lain yang berkepentingan di dalamnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
Aturan etika ada beberapa, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima, tanggung jawab dan praktik lainnya. Interpretasi etika. Dalam prakteknya tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budayanya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Soal yang ketiga yaitu etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Menurut Hill dan Jonas, pengertian etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Apa itu pengertian etika bisnis? Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Contoh etika bisnis yang baik jika diterapkan dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis dengan baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman selama bekerja. Tujuan etika dalam bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha maupun yang baru atau yang sudah lama di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnis dan memiliki izin usaha yang sah. Tujuan dari penerapan etika bisnis juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan meningkatkan kesadaran investor tentang masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Reputasi perusahaan dipertaruhkan. Misalnya jika perusahaan mengambil bagian dalam praktik yang etis seperti prosedur dan pelindungan privasi pelanggan yang buruk yang dapat mengakibatkan pelanggaran data. Contoh etika bisnis sederhana adalah sebagai berikut di bawah ini. Ini adalah beberapa contoh yang dapat Anda praktekkan dan menjalankan usaha bisnis Anda. Yang pertama, menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting untuk menunjukkan siapa kita dan menunjukkan bahwa kita memiliki etika yang baik. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Sangat menunjukkan kesopanan. Yang kedua, namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat membungkuk saja. Yang ketiga, ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara atau bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada lawan bisnis Anda, namun jangan secara berlebihan. Yang keempat, pengenalan diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka tidak memperoleh apapun dari siapapun yang dalam bentuk apapun. Yang keenam, pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap bisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup baik bagi perusahaan. Yang ketujuh, suasana pesaing sehat. Persaingan baik bisnis yang baik terjadi pada internal atau eksternal perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan sehat jika memiliki kesadaran atas bisnis serta etika bisnis serta tanggung jawab. Yang ke-8, sikap saling percaya diri. Dengan adanya sikap saling percaya diri antar individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Yang ke-9, kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika pada setiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Contoh pentingnya etika bisnis bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Saya singkat saja, selebihnya dapat dibaca. Yang dapat saya jelaskan, strategis organisasi yang baik dan
dan sistem produser yang transparan. Selain etika yang baik, perusahaan juga memiliki laporan keuangan bisnis yang tepat. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan tidak akan dapat berkembang dengan mudah. Jurnal adalah software bisnis yang akan membantu Anda menyiapkan laporan keuangan secara instan. Dengan jurnal, Anda juga dapat mengelola keuangan dimanapun dan kapanpun, serta memonitornya secara real time. Lalu apa saja contoh, tujuan, hingga pengertian etika bisnis adalah seperti apa, dan apa pentingnya etika dalam berbisnis juga telah dibahas pada tulisan di atas. Semoga penjelasan di atas bermanfaat. Ikut media sosial jurnal untuk update terbaru tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, akuntansi, dan keuangan. Sekian penjelasan mengenai etika profesi. Menurut saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.